Ketika aku memandang pria yang kusebut suamiku, bermandi keringat, dengan panik menggesekkan satu persatu kartu kreditnya, hanya untuk menerima gelengan kepala dingin dari kasir di restoran seafood mewah itu, aku tak bisa menahan senyum. Dia sama sekali tidak tahu bahwa akulah yang telah memblokir seluruh limit di kartu-kartu itu beberapa jam sebelumnya. Pagi ini, ketika orang tuaku menantang badai dari desa untuk membawakan oleh-oleh, dia dengan angkuh melemparkan selembar uang Rp50.000 ke meja kaca, memerintahku membeli sekilo daging sapi untuk membuat rawon sederhana sebagai makan siang. Namun, sore harinya, dia dengan royal memesan ruang VIP dan hidangan kepiting Raja Alaska. Sang kaisar mentraktir seluruh keluarga besarnya dengan makanan seharga Rp18.000. Dia menggunakan uang hasil jerih payahku untuk membalas budi keluarganya, sambil menginjak-injak harga diri orang tuaku. Tapi dia salah besar. Dalam permainan ini, akulah pemegang kendali, dan yang akan membayar harga untuk makan malam mewah ini dan seluruh pernikahan busuk ini adalah dia. Pagi itu, cuaca musim hujan di Surabaya terasa menggigit. Butiran hujan deras menghantam jendela kaca apartemen mewah kami di lantai 25. Aku sedang sibuk menyeduh secangkir kopi di dapur ketika bel pintu berbunyi ragu-ragu. Begitu kubuka, aku melihat ayah dan ibu, basah kuyup. Tangan mereka menjinjing dua tas anyaman besar berisi oleh-oleh dari kampung. Rambut ayah yang memutih basah dan menempel di kening. Jaket parasut ibu juga kuyup oleh hujan. Melihatku, ibu tersenyum lembut, sebuah senyum yang mampu mengusir hawa dingin. Ayah dan ibu naik bus paling pagi ke sini. Ada beberapa ekor ayam kampung, selusin ikat sayur segar dari kebun, dan sedikit beras rojo lele yang wangi. Ibu bawakan untuk kalian berdua. Kalian ini, kok kelihatannya kurusan, nak, hidungku terasa pedih. Aku bergegas mengambil bawaan dari tangan mereka. Kenapa ayah dan ibu tidak telepon Maya? Biar dijemput di terminal. Nanti kalau sakit kehujanan begini bagaimana? Keluhku manja. Saat aku sedang menuangkan air hangat untuk mereka, pintu kamar utama terbuka. Bima, suamiku, keluar dari sana. Dia melangkah keluar, masih mengantuk, rambutnya acak-acakan, hanya mengenakan celana pendek. Melihat kedua mertuanya duduk di ruang tamu, raut wajahnya tak bisa menyembunyikan kekesalan. Dia tidak tersenyum, tidak juga mendekat, hanya mengangguk dari kejauhan sebagai basa-basi. Loh, datang kok tidak bilang-bilang dulu, biar aku bisa atur jadwal. Orang tuaku melihat sikap dingin menantunya menjadi sedikit canggung. Ayahku buru-buru melambaikan tangan, senyumnya terasa kaku. Kami kebetulan ada urusan sekalian naik bus yang sama, jadi mampir sebentar. Tidak ingin mengganggu kalian. Kalian kan sibuk kerja. Kami duduk sebentar, nanti juga pulang. Mendengarnya, dadaku terasa sesak seolah diremas. Aku melotot ke arah Bima, memberinya isyarat agar bersikap lebih sopan, tapi dia sama sekali tidak peduli. Dia berjalan malas ke dapur, menuang segelas air putih, lalu kembali ke ruang tamu. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan selembar uang Rp50.000 yang sudah lecek dan melemparkannya ke atas meja kaca di hadapanku. Suara uang kertas yang bergesekan dengan kaca terdengar begitu memilukan. Hari ini aku banyak kerjaan di kantor. Harus segera rapat. Kamu pegang 50.000 ini, nanti turun ke pasar kaget di bawah. Beli sekilo daging sapi, bikin rawon saja, sudah cukup untuk makan siang bapak dan ibu. Orang tua makannya yang sederhana saja. Jangan aneh-aneh beli seafood atau daging mahal, boros, nanti malah jadi penyakit. Suasana di ruang tamu seketika membeku, keheningan yang menakutkan menyelimuti kami. Orang tuaku tertegun. Senyum di bibir ibuku padam, kedua tangannya yang kasar tanpa sadar saling meremas. Ayahku menundukkan kepala, matanya terpaku pada selembar uang Rp50.000 yang tergeletak sendirian di atas meja. Rasa malu dan terhina terpancar jelas di wajah kedua orang yang telah melahirkanku. Hatiku terasa seperti ditusuk ribuan belati. Rp50.000 untuk sebuah jamuan makan menyambut orang tuaku yang datang jauh-jauh dari kampung.
Padahal apartemen mewah ini aku yang membelinya. Perusahaan desain interior tempatnya menjabat sebagai wakil direktur pajangan juga aku yang mendirikannya. Aku yang menanam modal. Aku yang mencari klien. Dia hanyalah seorang pria beruntung yang kebetulan menjadi suamiku. Hidup bergantung pada keuanganku. Dan sekarang, dia berani menggunakan kekikiran dan kehinaannya untuk menginjak-injak harga diri orang tuaku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah yang membara yang ingin membakar segalanya. Aku tidak bisa membuat keributan sekarang. Aku tidak ingin orang tuaku menyaksikan pertengkaran kami dan menjadi lebih sakit hati. Aku mengambil uang Rp50.000 itu dan melemparkannya kembali ke tubuh Bima. Uangmu simpan saja baik-baik. Orang tuaku datang, aku tahu cara menjamunya. Kamu sibuk? Silakan berangkat kerja. Tidak perlu mengantar. Loh, sikapmu kenapa begitu? Aku bicara begitu kan karena khawatir dengan kesehatan orang tua? Cari uang itu susah? Kamu boros terus nanti mengeluh. Sudahlah, aku berangkat. Dia menepis tanganku dengan kesal. Berbalik masuk ke kamar untuk berganti pakaian, tak lama kemudian keluar membawa tas kerjanya, lalu membanting pintu dengan dingin. Begitu suara pintu tertutup, air mataku tak tertahankan lagi, aku berbalik menatap orang tuaku, berlari memeluk ibu, dan terisak meminta maaf. Ibu, Bapak, jangan dimasukkan ke hati kata-kata Mas Bima, dia orangnya memang tidak berperasaan. Ayahku menghela napas, menepuk pundakku pelan. Beliau adalah pria yang seumur hidupnya menjunjung tinggi harga diri, tidak pernah meminta sepeser pun dari anak-anaknya. Kini harus menanggung penghinaan ini. Sudahlah nak, kami tidak apa-apa, hanya saja, apa kamu benar-benar bahagia hidup seperti ini? Uangmu banyak, tapi suamimu tidak menghormati asal-usulmu. Buat apa nak, kami tidak usah makan di sini. Nanti kami langsung ke terminal saja, mau pulang. Ucapan ayah seperti bor yang menusuk langsung ke otakku. Aku menyeka air mata, menggelengkan kepala dengan tegas. Aku memesan taksi dan membawa orang tuaku ke salah satu restoran paling mewah di Surabaya. Aku memesan hidangan paling lezat dan paling mahal untuk menjamu mereka, meskipun orang tuaku terus-menerus melarang karena sayang uang. Aku ingin menggunakan makan siang ini untuk sedikit menebus rasa malu tadi pagi. Namun, makan siang itu berlalu dalam suasana muram. Karena aku tahu luka di hati orang tuaku tidak mudah terobati. Setelah mengantar orang tuaku dengan selamat ke terminal, aku kembali ke kantor. Duduk di meja kerjaku, kepalaku terasa sangat lelah. 15 tahun berjuang di dunia bisnis, aku, seorang mahasiswi dari daerah berhasil membangun sebuah kerajaan yang diimpikan banyak orang. Aku menikahi Bima karena kupikir dia pria yang lembut dan sederhana yang bisa menjadi pendukungku dari belakang. Aku memberinya posisi wakil direktur, memberinya kartu kredit tambahan untuk keperluan representasi. Aku mencukupi kebutuhan orang tua mertuaku mulai dari biaya hidup hingga biaya renovasi rumah di kampung. Tapi aku salah, kesabaran dan kemurahan hatiku tidak dibalas dengan rasa hormat. Itu hanya memelihara sekawanan lintah darat yang serakah dan egois. Aku membuka iPad untuk memeriksa beberapa email pekerjaan. Karena aku dan Bima menggunakan satu akun iCloud untuk beberapa aplikasi keluarga, terkadang pesan atau notifikasinya ikut tersinkronisasi ke perangkatku. Dan tepat pada saat itu, sebuah notifikasi dari aplikasi WhatsApp muncul di layar yang membuatku terpana. Itu adalah pesan konfirmasi pemesanan meja dari restoran Mutiara Laut, tempat yang terkenal sangat mewah. Isi pesannya sangat jelas. Selamat siang, Bapak Bima, restoran Mutiara Laut telah menerima uang muka sebesar Rp1.000. Konfirmasi reservasi ruang VIP Melati untuk 8 orang. Menu termasuk 2 ekor lobster Alaska kukus anggur, 1 ekor kepiting raja saus Singapura, abalon, sup sirip ikan hiu, dan anggur premium. Total perkiraan pembayaran Rp18.000. Kami tunggu kedatangan keluarga Bapak pukul 18.00 malam ini, Rp18.000. Lobster dan kepiting raja. Untuk 8 orang. Aku terdiam. Darah di tubuhku seakan membeku, lalu mendidih hingga ke ubun-ubun.
Pagi tadi dia melemparkan 50.000 untuk membeli daging rawon bagi mertuanya. Dia membuka mulutnya menyanyikan lagu penghematan, mencela orang tua makan enak bisa sakit. Tapi sorenya, dia menghamburkan 18.000 rupiah untuk mentraktir siapa? 8 orang itu pasti keluarga besarnya. Mertuaku, adik perempuannya beserta suami, dan mungkin beberapa keponakannya. Tanganku gemetar karena amarah. Kemunafikan, kehinaan, dan kekejian pria itu telah melampaui batas kesabaranku. Dengan hak apa dia menghabiskan keringat dan air mataku untuk menjadi raja bagi keluarganya, sementara menginjak-injak orang yang telah melahirkanku? Api dingin mulai menyala di mataku. Menangis, melabrak, bertengkar? Tidak. Maya Prameswari tidak pernah menjadi orang biasa yang hanya tahu menggunakan air mata untuk menyelesaikan masalah. Aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku, masuk ke sistem manajemen kartu kredit di mana aku adalah pemegang kartu utama. Aku memeriksa mutasi saldo. Seperti dugaanku, uang muka Rp1.000 baru saja digesek dari kartu tambahan atas nama Bima 1 jam yang lalu. Sudut bibirku membentuk senyum yang tajam dan dingin. Dia sudah terlalu terbiasa menggesek kartuku tanpa pernah melihat harga. Dia pikir dompet tak berdasar ini akan selamanya melayani harga diri palsu keluarganya. Jariku bergerak cepat di layar. Pilih daftar kartu tambahan. Bima. Blokir sementara kartu. Alasan, dugaan penipuan. Konfirmasi, hanya dengan satu sentuhan. Semua kartu kredit tambahan, kartu debit yang terhubung dengan akunku yang dipegang Bima seketika menjadi kepingan plastik tak berguna. Aku tidak hanya memblokir kartu pribadi, aku juga menelepon langsung manajer cabang bank perusahaanku, meminta untuk menangguhkan semua transaksi dari kartu korporat yang boleh digunakan oleh Bima dengan jabatannya sebagai wakil direktur. Semuanya harus ditutup rapat, tidak ada celah, tidak ada Rp1 pun, uangku yang boleh jatuh ke tangan orang-orang tak tahu diri itu lagi. Setelah memblokir semua sumber keuangannya, aku bersandar di kursi kulitku, memejamkan mata. Pikiranku kini tenang dan setajam pisau yang baru diasah. Aku membayangkan adegan malam ini. Dia akan berjalan dengan kepala tegak masuk ke ruang VIP, menikmati pujian dan sanjungan dari ibu mertua dan adik iparku yang serakah. Dia akan berperan sebagai anak yang berbakti, seorang kakak yang sukses. Dan kemudian, ketika tagihan Rp18.000 datang, aku berdiri, meraih jas hitamku. Aku tidak bisa melewatkan drama terbaik tahun ini. Aku akan pergi ke restoran Mutiara Laut, bukan untuk melabrak atau membuat keributan. Aku akan datang seperti hantu, berdiri di sudut tersembunyi untuk menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, saat topeng kemewahannya hancur berkeping-keping. Aku ingin melihat, ketika tidak ada uang dari menantu yang mereka hinakan, berapa harga diri keluarga mereka. Permainan ini baru saja dimulai, angin musim hujan berhembus kencang menerpa kaca mobil, tetapi api amarah di dadaku berkobar hebat. Aku memarkir Mercedesku di basement restoran Mutiara Laut. Tempat ini sudah tidak asing bagiku karena sering digunakan untuk menjamu klien-klien VIP perusahaan. Tapi hari ini aku datang bukan untuk urusan bisnis, melainkan untuk menonton sebuah komedi murahan yang disutradarai oleh suamiku sendiri. Aku tidak langsung masuk ke lobi utama, dengan kartu keanggotaan platinumku, aku meminta manajer untuk memberiku meja kecil yang tersembunyi di balik partisi kayu berukir, tepat di samping ruang VIP melati. Dari sudut ini, melalui celah-celah partisi, aku bisa melihat dengan jelas meja bundar besar di dalam, sekaligus mendengar setiap kata tanpa terlewat. Berkat desain semi terbuka restoran, aku baru saja memesan sepoci teh kamomil panas, menyesapnya untuk menenangkan detak jantungku yang berdebar kencang ketika segerombolan orang berisik masuk dari pintu kaca di depan. Bima, suamiku, mengenakan setelan jas bermerek yang kubelikan bulan lalu. Dia membusungkan dada, lagaknya seperti seorang CEO sukses. Tepat di belakangnya adalah Ibu Sarah, ibu mertuaku. Dia mengenakan blus beludru merah menyala, lehernya dihiasi kalung mutiara besar. Wajahnya mendongak,
Matanya terus memandang berkeliling mengagumi lampu-lampu kristal di langit-langit restoran. Berikutnya adalah Dewi, adik kandung Bima, bersama suaminya dan kedua anaknya yang berlarian sambil berteriak-teriak. Wah, Mas Bima, tempatnya mewah sekali. Lihat lobinya saja sudah bau uang. Hari ini Mas dapat bonus besar ya di kantor sampai traktir kita semua begini? Sahut Dewi. Ah, tidak seberapa, Wi. Bapak dan Ibu serta kalian datang berkunjung, ya Mas harus pilih tempat yang paling layak. Uang dicari juga untuk membahagiakan keluarga, agar orang tua bisa menikmati hidup. Kalian makan saja sepuasnya, mau tambah apapun pesan saja. Hari ini semua Mas yang bayar. Ibu mertuaku mendengar putranya berkata begitu, tersenyum lebar hingga kerutan di wajahnya berkumpul. Dia menepuk-nepuk pundak Bima dengan keras. Suaranya lantang tanpa menjaga etika di tempat mewah. Anak laki-lakiku memang harus begini. Laki-laki cari uang itu harus tahu bagaimana mengurus keluarga besarnya, mengurus akarnya sendiri. Tidak seperti perempuan yang hanya tahu kerja-kerja-kerja. Uang yang didapat disembunyikan, disentil sedikit langsung perhitungan. Mbak Maya hari ini sibuk apa kok tidak ikut makan Mas? Atau jangan-jangan dia sayang uang? Tidak berani datang? Sahut Dewi. Jujur saja ya, perempuan yang gila kerja seperti Mbak Maya itu payah. Suami jadi wakil direktur, uang tidak habis-habis, tapi hidupnya pelit sekali. Sudahlah, biarkan saja dia, Wi, aku ajak makan seafood biar sehat, dia malah ngomel-ngomel bilang aku boros. Suruh makan di rumah saja biar hemat. Sudahlah, hari ini kita keluarga saja yang kumpul biar nyaman. Pesan makanan gih? Coba lihat menu lobster sama kepiting rajanya enaknya dimasak apa? Bilang sama pelayannya, aku duduk di balik partisi. Kedua tanganku terkepal di bawah meja hingga kuku menancap ke telapak tangan. Dia berani bilang aku mengomel. Dia berani bilang aku pelit. Orang yang tadi pagi melemparkan uang Rp50.000 dan menyuruhku membeli daging rawon untuk orang tuaku, sekarang sedang memainkan peran sebagai suami dermawan yang terganggu oleh istri pelitnya. Kemunafikannya sudah mencapai puncak tertinggi. Beberapa menit kemudian, para pelayan mulai mendorong troli-troli berisi makanan ke dalam ruang VIP melati. 2 ekor lobster Alaska merah menyala, mengepulkan uap, diletakkan dengan megah di tengah meja, disusul dengan kepiting raja saus Singapura raksasa, abalon, sup sirip ikan hiu, dan sebotol anggur merah yang harganya tidak kurang dari 3 juta. Suara decak kagum dan tawa riuh terdengar. Dewi mengeluarkan ponselnya, terus-menerus berpose dengan hidangan mewah, tidak lupa menyuruh suaminya mengambil beberapa foto untuk diunggah ke media sosial. Ibu Sarah mengambil sepotong besar daging lobster, mengunyahnya dengan nikmat sambil memuji, enak sekali, nak, memang uang tidak bohong, seumur hidup ibu baru kali ini makan lobster sebesar lengan. Bima memang anak yang berbakti dan hebat. Keluarga besar kita bangga sekali padanya. Biarkan dia yang pegang semua keuangan di rumah, itu baru benar. Perempuan tahu apa soal mengurus uang? Betul Bu, Mas Bima kan wakil direktur. Bonus satu proyeknya mungkin sama dengan gaji orang setahun. Mbak Maya itu beruntung tapi tidak tahu cara menikmati. Nanti Mas, suruh pelayan bungkus 1 porsi abalon untukku ya. Mau ku taruh kulkas buat makan besok? Tentu saja, kamu makan saja sepuasnya. Nanti Mas pesankan 2 porsi untuk dibawa pulang juga boleh. Tidak usah dipikirkan. Aku duduk tak bergerak, mendengarkan setiap suara kunyahan, setiap kata pujian menjijikan dari mereka. Aku membayangkan kembali sosok orang tuaku berjalan lesu membawa 2 tas anyaman di tengah hujan. Tatapan sedih ayahku saat melihat uang Rp50.000 yang lecek. Air mataku tertahan di tenggorokan, berubah menjadi asam yang merusak sisa kesabaran dan pengampunanku. Mereka sedang memakan darah dan dagingku. Mereka sedang mengunyah harga diriku. Dan pria itu, dia sedang membangun tahta kemegahannya dengan uang yang kudapatkan dari malam-malam tanpa tidur, yang kutukar dengan keringat dan kesehatanku. Semua yang ada di rumah itu, dari piring, sumpit, hingga jabatan wakil direktur palsunya, semuanya adalah pemberianku.
dan dia pikir dia bisa mempermainkanku. Pesta berlangsung lebih dari 2 jam, piring-piring seafood mahal perlahan kosong, digantikan oleh tumpukan cangkang kepiting dan lobster. Botol anggur pun sudah tandas. Bima bersandar di kursi, wajahnya memerah karena alkohol dan kepuasan diri. Dia menyibakkan rambutnya dengan angkuh, menatap ibu dan adiknya yang sedang membersihkan gigi sambil makan buah penutup. Semuanya sudah kenyang. Perlu tambah sesuatu lagi? Kalau tidak, biar Mas panggil pelayan untuk bayar. Lain kali kalau ada waktu, Mas ajak kalian makan Japanese grill. Sudah kenyang sekali, Mas. Makan seafood sampai begini, 3 hari ke depan rasanya tidak ingin makan apa-apa lagi. Panggil pelayan saja, Mas, nanti kita foto-foto lagi di lobi buat kenang-kenangan. Aku melihat jam. Momen yang menentukan telah tiba. Aku menyeringai tipis, mengambil serbet untuk menyeka sudut bibirku. Mataku yang dingin terpaku pada partisi kayu. Drama mahal ini akan segera berakhir. Mbak pelayan, tolong tagihannya untuk meja ini. Cepat ya, kami ada urusan. Suara Bima terdengar angkuh, sengaja memanjangkan nada terakhirnya untuk pamer. Seorang pelayan perempuan berseragam sopan masuk membawa map kulit berisi tagihan dan mesin EDC mini. Dia menunduk sambil tersenyum profesional. Permisi, Pak, ini tagihan untuk meja Bapak. Meja Bapak memesan set seafood, tambahan anggur, dan 2 porsi abalon bungkus. Total tagihan keluarga Bapak adalah 18.500.000. Bapak ingin membayar tunai atau dengan kartu? Ibu Sarah dan pasangan Dewi mendengar angka lebih dari 18 juta sedikit terkejut dan saling pandang. 1 kali makan setara dengan gaji setengah tahun bagi pekerja biasa. Tapi kemudian Ibu Sarah tersenyum puas, membusungkan dada, bangga melihat putranya. Bima bersikap sangat tenang. Dia mengeluarkan dompet kulit bermerek dari saku jasnya, menarik selembar kartu kredit hitam mewah dan melemparkannya ke meja. Gesek kartu ini, cepat ya. Baik, Pak. Mohon ditunggu sebentar. Pelayan itu mengambil kartu hitam itu dan menggeseknya di mesin EDC. Mesin berbunyi tit. Gadis itu memasukkan jumlah tagihan dan meminta Bima memasukkan PIN. Bima dengan mahir menekan angka-angka, melirik adiknya yang menatap kagum pada kartu saktinya. Namun, mesin EDC mulai berputar menunggu, lalu mengeluarkan struk kecil disertai bunyi bip yang panjang. Pelayan itu melihat struk, alisnya sedikit berkerut. Maaf Pak, mesin memberitahukan transaksi ditolak, kartu Bapak terblokir atau limit tidak mencukupi. Apa Bapak punya kartu lain? Apa kamu bercanda? Kartu saya ini kartu platinum, limitnya ratusan juta. Mana mungkin ditolak atau diblokir? Cek lagi mesinmu itu. Mungkin rusak, bentak Bima. Wajahnya menunjukkan kekesalan karena kehilangan muka di depan ibu dan adiknya. Gesek lagi. Pelayan itu dengan sabar menggesek kartu untuk kedua kalinya. Bunyi bip panjang yang sama kembali terdengar. Maaf, Pak, sistem bank memberikan notifikasi bahwa kartu diblokir atas permintaan pemegang kartu utama. Saya tidak bisa memprosesnya. Mohon gunakan kartu lain, Pak. Suasana di ruang VIP mulai berubah. Ibu Sarah berhenti membersihkan gigi, tubuhnya mencondong ke depan. Dewi juga ikut penasaran melihat mesin EDC itu. Keringat dingin mulai membasahi dahi Bima. Dia merebut kartu hitam itu. Bergumam mengumpat. Lalu mengeluarkan kartu lain berwarna biru dari dompetnya. Ini adalah kartu debit perusahaan yang biasa dia gunakan. Pasti bank lagi ada maintenance system. Nih, gesek kartu perusahaan ini. Cepat, kerjanya lambat sekali. Pelayan itu mengambil kartu kedua, menggeseknya lagi. Hasilnya sama. Mesin EDC menolak transaksi. Maaf Pak, kartu ini juga menunjukkan status diblokir. Restoran kami baru saja memproses pembayaran meja lain dan semuanya normal, sistem tidak ada masalah. Mohon Bapak periksa kembali akunnya atau bayar tunai saja, Pak. Jumlahnya cukup besar. Saat itu, wajah Bima berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Dia dengan panik mengeluarkan semua kartu dari dompetnya Visa, Mastercard, kartu debit lokal.
Dia melemparkannya ke depan pelayan, tangannya mulai gemetar. Gesek, gesek semua ini, pasti ada satu yang bisa, tidak mungkin semuanya diblokir. Pemandangan di dalam ruang melati saat itu benar-benar menyedihkan. Seorang pria berpakaian necis putus asa melihat seorang pelayan mencoba satu persatu kartunya, dan setiap kali mesin EDC mengeluarkan struk penolakan, keringat di dahinya semakin deras mengalir. Ibu Sarah tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dia menggebrak meja. Ini bagaimana? Bima? Kenapa semua kartu diblokir? Cuma 18 juta saja kok bikin masalah begini? Bikin malu saja. Mas, coba cek lagi. Jangan-jangan akunnya dihack, sahut Dewi. Kemarin aku dengar ada yang kartunya dihack, uangnya habis semua. Makan di restoran mewah begini kalau tidak bisa bayar kan malu-maluin. Sebentar, biar Mas cek dulu, pasti ada salah paham di sini. Bima dengan gemetar mengambil ponselnya dan membuka aplikasi mobile banking. Dia memasukkan kata sandi, dan yang muncul di matanya adalah notifikasi berwarna merah terang. Akun Anda telah diblokir sementara atas permintaan pemegang kartu utama. Dia beralih ke aplikasi kartu perusahaan. Hasilnya sama. Semua akun terkait, semua kartu tambahan atas namanya telah dibekukan sepenuhnya. Pemegang kartu utama. Satu-satunya orang yang bisa memberi perintah pembekuan total sistem keuangan ini hanya ada satu orang. Aku. Dia mengangkat matanya yang penuh kebingungan, tangannya yang memegang ponsel gemetar hebat, dia buru-buru menekan nomorku untuk menelepon. Dari balik partisi kayu, aku melihat kepanikannya. Aku mendengar dering ponselku di dalam tas. Aku tidak mengangkatnya. Aku membiarkannya mendengar nada sambung yang panjang dalam keputusasaan. Sialan, angkat teleponnya. Kenapa jam segini tidak diangkat? Ada apa nak? Kartunya kenapa? Sekarang pakai uang apa untuk bayar? Ibu tidak bawa uang tunai banyak, ibu mertuaku mulai panik. Putrinya, Dewi, juga pucat pasi, menyenggol suaminya, sang menantu, yang tadi makan paling lahap, kini menciut dan menggelengkan kepala. Mengatakan di rekeningnya hanya tersisa beberapa juta. Permisi Bapak dan Ibu, jika tidak bisa membayar dengan kartu, mohon hubungi kerabat untuk membawa uang tunai atau transfer langsung ke rekening restoran. Total tagihannya Rp18.500.000. Pelayan itu mulai kehilangan kesabaran. Suaranya, meskipun sopan, kini terdengar lebih tegas. Tatapannya pada Bima berubah dari hormat menjadi curiga. Para tamu di meja sekitar yang melewati ruang VIP mulai melirik penasaran dan berbisik-bisik. Aku tahu, inilah saatnya aku muncul. Aku perlahan berdiri dari mejaku yang tersembunyi, merapikan kerah jasku. Aku melangkah pelan, suara hak sepatuku berketuk ritmis di lantai kayu, terdengar jelas di tengah suasana yang tegang. Aku mendorong pelan pintu ruang melati, melangkah masuk di bawah tatapan puluhan mata terkejut dari keluarga suamiku. Ada masalah apa sampai keluarga besar kita makan-makan meriah begini jadi ribut? Kekurangan uang untuk bayar? Suaraku dingin dan datar, tanpa emosi. Seluruh ruangan seolah membeku, Ibu Sarah ternganga, tusuk gigi di tangannya jatuh ke meja. Dewi terlonyak kaget, buru-buru menarik kedua anaknya mundur. Dan Bima, ketika melihatku, matanya berbinar seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Tapi seketika dia menyadari keanehan dalam tatapan dinginku dan senyum sinisku. Maya, istriku, kenapa kamu ada di sini? Kamu datang di saat yang tepat. Kartu-kartuku tiba-tiba error, sistem bank lagi masalah, tidak bisa digesek. Kamu bawa ponsel, kan? Tolong transfer untuk bayar makanan ini 18,5 juta. Cepat bayar, jangan sampai dilihat orang. Bima melangkah cepat, hendak meraih lenganku. Tapi aku dengan dingin mundur selangkah. Menghindari sentuhannya seperti menghindari sampah. Aku melipat tangan di depan dada, menyapu pandang ke meja yang berantakan, lalu menatap lurus ke wajahnya yang berusaha tenang. Sistem bank error? Kamu seorang wakil direktur tapi begitu bodohnya sampai tidak bisa membaca tulisan diblokir oleh pemegang kartu utama di layar ponselmu? Tidak ada sistem yang error di sini?
Bima, akulah yang menelepon untuk memblokir seluruh kartu kredit dan membekukan semua akun belanjamu 3 jam yang lalu. Pernyataanku seperti bom yang meledak di tengah ruang VIP. Pelayan itu membelalakan matanya. Bima mundur, bibirnya yang pucat gemetar. Dia tergagap, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa katamu? Kamu yang memblokir? Kenapa kamu melakukan itu? Kamu gila? Baik-baik saja kok memblokir kartu, membuatku malu di depan ibu dan adik-adikku, di depan orang luar begini. Cepat bayar sekarang, urusan kita selesaikan di rumah. Malu? Kamu masih tahu artinya kata malu? Aku meninggikan suaraku, cukup keras agar orang-orang di lobi luar bisa mendengar. Aku tidak perlu lagi menjaga muka untuk keluarga busuk ini. Pagi tadi, ketika orang tuaku datang jauh-jauh dari kampung membawa begitu banyak oleh-oleh, kamu hanya berdiri melipat tangan tanpa menyapa. Kamu mengeluarkan selembar uang 50.000 rupiah hon yang lecek, melemparkannya ke meja dan menyuruhku membeli sekilo daging rawon untuk menjamu mereka. Kamu bilang harus hemat, orang tua makan enak bisa sakit. Tapi sore ini, kamu datang ke sini menggunakan uang dari rekeningku, menggesek kartuku, untuk memesan lobster dan kepiting raja, mentraktir keluargamu dengan tagihan lebih dari 18 juta. Dengan hak apa kamu menggunakan hasil keringatku untuk berbakti pada keluargamu? Sementara menginjak-injak orang tuaku seperti pengemis, seluruh ruangan hening total. Beberapa tamu di lobi luar mulai berbisik dan menunjuk-nunjuk ke arah Bima. Tatapan mereka penuh dengan penghinaan dan cemoohan. Seorang pria berjas necis ternyata adalah seorang suami numpang hidup, pelit pada mertuanya, tapi boros pada keluarganya sendiri dengan uang istrinya. Ibu Sarah mendengar aku berbicara keras, wajahnya merah padam. Dia tidak merasa malu atas perbuatan putranya, malah marah karena aku berani membuka aib keluarganya. Dia berdiri, menunjuk lurus ke wajahku. Kamu dasar menantu tidak tahu diri. Kamu berani memata-matai suamimu? Berani mempermalukan keluarga suamimu di tempat umum begini? Uangnya kan juga uang Bima. Suami istri itu hartanya milik bersama. Dia mentraktir ibunya, adiknya. Memangnya kenapa? Kenapa kamu harus pakai cara licik memblokir kartu begini? Cepat bayar sekarang. Jangan sampai aku menamparmu di depan orang banyak. Aku tertawa terbahak-bahak. Tawa yang pahit menggema di ruangan. Harta bersama? Bu. Perusahaan itu modal saya sebelum menikah. Rumah yang kalian tempati itu hasil keringat saya. Anak ibu hanya punya jabatan wakil direktur boneka yang digaji dan belanja pakai kartu tambahan dari saya. Kalau kartunya saya tarik, dia tidak beda dengan gelandangan. Ibu mau makan lobster? Suruh anak ibu yang hebat itu keluarin uang dari kantongnya sendiri. Saya tidak punya kewajiban memelihara segerombolan parasit yang tidak tahu diri. Kak, jaga bicaramu. Siapa yang parasit? Kamu mentang-mentang punya uang lalu bisa seenaknya? Teriak Dewi, mencoba menyelamatkan sedikit harga diri. Aku menoleh padanya, mataku setajam silet. Kamu diam. Parasit itu ya kamu, baju yang kamu pakai, mobil yang kamu naiki, bahkan popok anakmu itu juga uang dari rekeningku yang diberikan lewat abangmu. Kamu ikut-ikutan ibumu menghina aku pelit gila kerja. Ya? Aku memang harus kerja banting tulang supaya kalian punya uang untuk datang ke sini, pamer dan foto-foto untuk media sosial. Nah, kalau mau pamer, bayar sendiri. Saat itu manajer restoran masuk, wajahnya sangat serius. Dia sudah mendengar semuanya. Dengan sopan tapi tegas, dia memotong kekacauan itu. Maaf, Bapak, Ibu sekalian, saya manajer di sini. Jamuan makan Anda sudah selesai. Total tagihannya, Rp18.500.000. Jika Anda tidak bisa membayar, kami terpaksa harus memanggil pihak keamanan dan melaporkan ke polisi atas tindakan menggunakan jasa tanpa kemampuan membayar. Mohon maaf, siapa yang akan menyelesaikan tagihan ini? Manajer menatap Bima. Bima gemetar, matanya yang putus asa beralih padaku. Suaranya kini berubah menjadi rengekan memelas. Maya. Aku mohon, tolong jaga mukaku sekali ini saja. Kalau sampai polisi datang, aku mau taruh di mana mukaku.
Tolong bayarkan dulu. Nanti di rumah aku janji akan bersujud minta maaf pada bapak dan ibu. Aku akan jadi sapi perahanmu. Aku mohon, Maya. Aku menatap pria hina yang sedang membungkuk di hadapanku. Hatiku tidak lagi punya sedikit pun rasa kasihan, hanya jijik. Mukamu? Mukamu itu harganya cuma 50.000 untuk beli daging rawon, Bima. Aku datang ke sini bukan untuk membayar, aku datang untuk mengonfirmasi kepada pihak restoran bahwa aku, Maya Prameswari, tidak ada sangkut pautnya dengan tagihan ini. Siapa yang makan, dia yang bayar. Aku menoleh pada manajer dan mengangguk sopan. Maaf atas keributan ini Pak, makanan ini dipesan dan dinikmati atas nama Bapak Bima. Saya tidak ikut serta dan tidak bertanggung jawab untuk membayarnya. Silakan Bapak berurusan langsung dengan mereka. Jika perlu, laporkan saja ke polisi. Setelah berkata begitu, aku mengambil tasku dan dengan angkuh berbalik pergi, mengabaikan teriakan histeris Ibu Sarah, tangisan anak-anak Dewi, dan permohonan putus asa Bima di belakangku. Aku berjalan lurus ke lobi, tapi tidak langsung pulang. Aku berdiri melipat tangan di sudut tersembunyi dekat resepsionis, untuk menyaksikan babak paling memalukan dari keluarga mereka. Manajer restoran memanggil satpam untuk menjaga pintu ruang VIP. Bima menggeledah seluruh sakunya, tidak punya uang tunai bahkan 1 juta pun. Ibu Sarah buru-buru melepas kalung mutiara di lehernya, membantingnya ke meja untuk digadaikan, tapi manajer dengan dingin menolak, mengatakan mereka bukan pegadaian, apalagi itu hanya mutiara imitasi murahan. Dewi dan suaminya dipaksa menguras semua rekening bank mereka, tapi kartu kredit Dewi juga diblokir karena itu adalah kartu tambahan dari Bima yang sumbernya dariku, di ATM-nya hanya tersisa 3 juta. Akhirnya, di bawah tekanan satpam, Bima terpaksa melepas jam tangan mewahnya, yang juga hadiah ulang tahun dariku, bersama 3 iPhone milik dia, Ibu Sarah, dan Dewi sebagai jaminan. Mereka harus duduk di lobi di bawah pengawasan satpam, menelepon ke sana kemari, meminjam uang dari teman dan kerabat untuk mengumpulkan puluhan juta rupiah demi menebus barang-barang mereka dan membayar tagihan. Melihat mereka panik dan memelas menelepon meminjam uang, di tengah bisik-bisik dan cemoohan tamu yang lalu lalang, dadaku terasa sangat lega. Topeng kemewahan, keanggunan, dan harga diri palsu keluarga mereka telah kuhancurkan tanpa ampun. Aku masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan bergabung dengan hiruk-pikuk lalu lintas Surabaya. Pertarungan malam ini telah kumenangkan dengan gemilang. Tapi aku tahu, drama sesungguhnya masih akan berlanjut. Bima pasti tidak akan terima dihina begini. Dia akan pulang dan mengamuk. Dan aku sudah menyiapkan vonis mati untuk pernikahan busuk ini. Surat gugatan cerai dan perintah pengusiran dari rumah. Aku menginjak gas. Mobilku membelah hujan, siap untuk sebuah pembersihan total. Aku kembali ke apartemen mewahku saat jam menunjukkan pukul 10 malam. Ruangan itu sunyi dan dingin, kontras dengan kekacauan di restoran tadi. Aku tidak menyalakan lampu gantung yang megah, hanya lampu LED kuning dari plafon. Aku langsung masuk ke kamar tidur. Menarik 3 karung goni besar dari gudang jenis yang biasa dipakai untuk sampah industri. Aku membuka lebar-lebar pintu lemari pakaian dari kayu walnut yang digunakan Bima. Setelan jas mahal, kemeja sutra, sepatu kulit mengkilap yang dia gunakan untuk membangun citra wakil direktur palsunya dengan uangku semuanya kuambil dengan kasar, memasukkannya tanpa aturan ke dalam karung-karung itu. Aku tidak membuang waktu untuk melipatnya. Bagiku, semua yang menjadi milik pria itu hanyalah sampah yang harus segera dibuang. Aku menyeret 3 karung yang menggembung itu ke tengah ruang tamu, di sampingnya, sebuah map berisi dokumen yang sudah lama, kusiapkan bersama pengacaraku tergeletak di atas meja kaca. Brak! Pintu utama didobrak dengan kekuatan penuh. Bima masuk. Penampilannya acak-acakan. Dasinya sudah longgar, rambutnya yang tadi klimis kini kusut masai, wajahnya memerah karena malu, marah, dan alkohol. Matanya menyala dengan urat-urat merah. Dia melihat 3 karung goni di tengah ruangan,
lalu melihatku yang sedang duduk melipat tangan di sofa sambil menikmati segelas air putih. Kemarahannya meledak, dia menerjang, menyambar vas kristal mahal di atas meja dan membantingnya ke lantai. Suara pecahannya memekakkan telinga, serpihan kaca berhamburan kemana-mana. Kamu gila, hah? Apa yang kamu lakukan di restoran tadi? Kamu memblokir kartu, mempermalukanku, menghina ibuku, adikku di depan banyak orang. Kamu tahu kami harus menelepon ke sana-sini, meminjam uang dengan memelas untuk bisa keluar dari sana? Lihat dirimu. Kamu itu istri atau musuhku? Aku kerja butuh harga diri. Kamu malah menginjak-injak harga diri itu. Apa uangmu itu begitu berharga? Kamu pikir punya uang bisa seenaknya? Untuk apa kamu keluarkan barang-barangku? Mau apa lagi kamu? Aku duduk diam tak bergerak, mataku sedingin es menatap wajahnya yang berkerut karena marah. Menunggunya selesai berteriak, aku meletakkan gelasku dengan perlahan, hak sepatuku menginjak serpihan kaca, menciptakan suara retak yang tajam. Harga dirimu itu melemparkan Rp50.000 dan menyuruhku membeli daging rawon untuk orang tuaku, lalu menghabiskan 18 juta untuk menyumpal mulut ibu dan adikmu dengan lobster. Harga dirimu itu numpang hidup pada istri, menggunakan kartu kredit istri untuk jadi raja, harga diri seperti itu, aku yang membelinya dengan uangku, maka aku juga berhak menghancurkannya kapanpun. Uang receh? Kalau itu uang receh, kenapa di restoran tadi kamu tidak keluarkan dari sakumu sendiri? Kenapa harus menggadaikan jam tangan dan ponsel? Musuhmu bukan aku, Bima. Musuhmu adalah keserakahan dan kehinaan keluargamu sendiri. Diam kamu. Jangan bawa-bawa keluargaku. Jangan pikir karena rumah ini kamu yang beli. Kamu bisa seenaknya. Aku suamimu yang sah. Harta yang didapat selama pernikahan itu harta bersama. Kamu mau mengusirku? Hukum mana yang mengizinkanmu mengusirku dari rumah? Aku akan tetap di sini. Lihat saja apa yang bisa kamu lakukan. Aku tertawa. Tawaku menggema di apartemen yang luas, kering, dan penuh rasa kasihan. Aku meraih map dokumen di atas meja dan melemparkannya ke dadanya. Map itu jatuh ke lantai, tulisan tebal di halaman depannya terbaca jelas di bawah cahaya lampu. Buka matamu lebar-lebar dan baca. Apartemen ini kubeli sebelum kita menandatangani surat nikah. Hukum mengatur dengan sangat jelas, ini adalah harta pribadiku. Kamu tidak menyumbang satu batu bata pun, tidak satu tetes keringat pun untuk rumah ini. Selama 3 tahun kamu tinggal di sini sebagai orang yang menumpang, dan di bawahnya itu, surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani. Aku sudah meminta pengacara menyiapkan semua klausulnya. Kita tidak punya anak. Harta gonogini juga tidak ada karena kamu tidak punya apa-apa. Tanda tangani itu, angkat 3 karung sampahmu, dan enyah dari rumahku sekarang juga. Kalau kamu tidak pergi, aku akan panggil satpam dan polisi untuk menyeretmu keluar karena masuk tanpa izin. Cerai, kamu berani menceraikanku hanya karena 1 kali makan? Kamu begitu perhitungan dengan keluarga suamimu sampai setega ini? Kamu pikir setelah mencampakkanku ada laki-laki lain yang mau dengan perempuan berbisa dan kejam sepertimu? Aku tidak mau tanda tangan, aku tidak akan pernah tanda tangan. Aku berdiri tegak. Auraku sepenuhnya mendominasi pria yang sedang melawan dengan putus asa itu. Aku bercerai bukan karena 1 kali makan. Aku bercerai karena aku jijik dengan sifatmu yang seperti air susu dibalas air tuba. Aku bercerai karena aku tidak mau lagi menjadi mesin ATM untuk keluargamu yang tidak tahu malu itu. Tidak sedetik pun lagi. Aku berbisa. Aku kejam. Benar, tapi aku hanya kejam pada mereka yang menggigit tangan yang memberinya makan. Kamu tidak mau tanda tangan juga tidak apa-apa. Gugatan cerai sepihak tetap akan diproses oleh pengadilan, tapi jika kamu tidak keluar dari rumah ini dalam 5 menit, aku jamin besok seluruh perusahaan akan tahu wakil direktur Bima diusir dari rumah oleh istrinya karena numpang hidup dan tidak mau bayar di restoran. Pilih. Mau keluar sendiri atau diseret oleh satpam? Aku menekan tombol interkom di telepon rumah yang terhubung langsung ke pos satpam gedung. Bima melihat tindakanku yang tegas,
Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Dia sadar aku tidak main-main, topeng kesombongannya luruh, hanya menyisakan kehinaan yang paling dalam. Dia menggeretakkan gigi, matanya penuh kebencian, tapi tangannya gemetar saat memungut surat gugatan cerai itu. Ingat ini baik-baik, kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini, keluargaku tidak akan tinggal diam. Dia menandatangani dengan coretan asal, melemparkannya ke meja, lalu membungkuk mengangkat karung-karung berisi barang-barang mewahnya yang kini sudah kusut dan berjalan lesu keluar pintu. Aku berdiri di sana melihat pintu tertutup, tidak ada setetes pun air mata. Dadaku justru terasa sangat ringan. Tumpukan sampah telah dibersihkan dari hidupku. Tapi aku tahu, dengan sifat serakah keluarganya, ini belum berakhir. Badai terbesar masih menanti di depan. Keesokan paginya, Surabaya menyambutku dengan langit cerah setelah hujan panjang. Aku mengenakan setelan berwarna abu-abu, riasan tajam, melangkah dengan penuh keangkuhan memasuki kantor Cipta Gria Mandiri. Tak seorang pun di perusahaan tahu apa yang terjadi semalam. Semua orang masih menyapaku dengan hormat. Aku langsung masuk ke ruanganku sebagai direktur utama, tidak duduk, melainkan langsung menelepon dua orang terpenting. Bu Rina, tolong bawa semua buku besar laporan keuangan perusahaan selama 2 tahun terakhir ke ruangan saya. Panggil juga Pak Heru, pengacara kita, segera ke sini. Batalkan semua jadwal lain, ini darurat. Bu Rina, kepala akuntan perusahaan, adalah orang yang mengikutiku sejak awal merintis. Dia orang kepercayaanku. Kurang dari 15 menit, Bu Rina dan Pak Heru sudah berada di ruang kerjaku. Di atas meja, tumpukan berkas tebal tersaji. Aku mengunci pintu ruangan, memberi isyarat agar mereka duduk. Bu Rina, Pak Heru, mulai hari ini saya akan resmi bercerai dengan Bima. Saya ingin kalian berdua memeriksa ulang seluruh aliran dana perusahaan, terutama pos-pos pengeluaran dan kontrak yang ditandatangani Bima sebagai wakil direktur selama 2 tahun terakhir. Saya curiga dia tidak hanya numpang hidup dari uang pribadi saya, tapi juga menggerogoti aset perusahaan. Bu Rina mengerutkan kening, dengan cepat membuka satu map keuangan. Bu Maya, sebenarnya ada beberapa biaya konsultasi dan pembelian material interior untuk proyek di luar kota yang ditangani langsung oleh Pak Bima. Saya sudah merasa ada yang aneh sejak lama, harga materialnya dinaikkan sekitar 30% dari harga pasar. Waktu saya tanya, Pak Bima bilang itu biaya pelicin dan representasi, menyuruh saya tetap mengeluarkan uang. Karena dia suami ibu, saya tidak berani berbuat lebih jauh. Mataku menggelap. Pelicin. Aku mengetukkan jari di atas meja kaca. Ibu, tolong segera cocokkan rekening penerima dari para pemasok itu. Cari tahu apakah ada hubungan dengan Bima atau keluarganya. Pak Heru, tolong bantu Bu Rina memeriksa legalitas kontrak-kontrak ini. Jika ini kontrak fiktif, kita akan menuntutnya dengan pasal penggelapan aset. Ruangan hening, hanya terdengar suara kertas dibolak-balik dan ketikan keyboard Bu Rina. Hampir 2 jam berlalu, keringat membasahi dahi Bu Rina. Dia mengangkat kepala. Matanya penuh keheranan dan amarah, lalu mendorong layar laptop ke arahku. Ibu, lihat ini. 4 perusahaan pemasok material yang dikontrak Pak Bima semuanya perusahaan fiktif, tidak punya alamat kantor yang jelas. Aliran dana dari perusahaan kita, setelah ditransfer ke rekening 4 perusahaan ini, semuanya ditarik tunai atau ditransfer lagi ke satu rekening pribadi atas nama Dewi Wulandari. Aku berkedip, Dewi Wulandari. Nama lengkap adik ipar tercintaku, lanjutkan Bu Rina. Berapa total uang yang dia keluarkan? Dihitung sejak awal tahun lalu sampai sekarang, total kerugian kita hampir 3,5 miliar Bu. Dan yang lebih parah, Bu, saya baru saja minta tolong teman di bank untuk memeriksa riwayat transaksi rekening Dewi Wulandari. Sekitar 6 bulan lalu, rekening ini melakukan transfer keluar sebesar 3 miliar dengan keterangan pembayaran apartemen Grand Kencana Tower Anda. Brak. Aku menggebrak meja kerja. Amarahku meledak seperti gunung berapi. Erpetrei, cinch miliar. Uang hasil keringat dan air mataku, hasil kerja keras puluhan karyawan perusahaan, telah digerogoti oleh suami hinaku,
disalurkan keluar untuk membeli apartemen mewah bagi adiknya. Pantas saja Dewi selalu menyindirku pelit, sementara dia sendiri tidak punya pekerjaan tetap, dan suaminya pengangguran tapi bisa ganti mobil dan hidup mewah. Ternyata aku memelihara sarang semut api di rumahku sendiri. Mereka tidak hanya menghisap darahku lewat kartu kredit, mereka bersekongkol untuk menguras seluruh kerajaanku. Pak Heru, sang pengacara, membetulkan letak kacamatanya, suaranya tegas. Ibu Direktur, dengan bukti-bukti ini, perbuatan Bapak Bima sudah memenuhi unsur pidana penggelapan aset dan penipuan dalam jabatan. Jumlahnya yang mencapai 3,5 miliar masuk dalam kategori hukuman yang sangat berat. Kita bisa segera melaporkannya ke polisi ekonomi. Apartemen milik saudari Dewi itu, karena dibeli dengan uang hasil kejahatan, juga bisa disita oleh pihak berwenang. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir, senyum dingin tersungging di bibirku. Belum, Pak Heru, kalau kita lapor polisi sekarang, mereka akan mengelak. Mencari cara menghilangkan aset atau berpura-pura ini hanya konflik keluarga. Saya mau mereka merasakan penghinaan paling memalukan, sama seperti yang mereka lakukan pada orang tua saya. Bu Rina, tolong cetak semua salinan aliran dana, kontrak fiktif, dan sertifikat kepemilikan apartemen Dewi itu, buat jadi 3 set berkas. Aku menoleh ke jendela, memandang lalu lintas di bawah. Pertarungan ini tidak akan kulakukan secara diam-diam. Aku akan menyerang langsung ke wajah mereka, merobek lapisan moralitas palsu yang selalu mereka banggakan. Aku akan membuat mereka tahu bahwa uang Maya Prameswari bukanlah sesuatu yang bisa mereka telan dengan mudah. Pukul 9 pagi keesokan harinya, suasana di lobi resepsionis perusahaanku pecah oleh teriakan-teriakan keras. Dari ruang kerjaku, aku sudah bisa mendengar suara cempreng Ibu Sarah, diselingi tangisan meraung-raung dari Dewi. Aku tersenyum dingin, mengangkat cangkir tehku dan menyesapnya. Semut-semut api itu datang sendiri ke sarangku. Panggil si Maya itu keluar. Dasar menantu kurang ajar. Perempuan berbisa. Mentang-mentang punya uang, lalu seenaknya mengusir suaminya tengah malam. Panggil direktur kalian ke sini biar satu kantor ini tahu muka aslinya. Ibu Sarah mengamuk di lobi, melemparkan majalah-majalah di meja tamu. Dewi, sambil menggendong anaknya, duduk di lantai, pura-pura menangis histeris untuk menarik perhatian puluhan karyawan yang penasaran. Kak Maya, jahat sekali Kak. Mas Bima kerja banting tulang untuk perusahaan, bawa banyak proyek, tapi kakak cemburu buta. Kakak blokir kartunya, usir dia tanpa uang sepeser pun. Orang tua kami datang dari kampung juga diusir, kakak tidak punya hati nurani. Satpam perusahaan tampak bingung hendak maju untuk menenangkan, tapi aku sudah membuka pintu ruanganku, melangkah keluar dengan sikap tenang dan berwibawa. Di belakangku, Pak Heru dan Bu Rina melihatku. Ibu Sarah seperti lintah kena garam, menerjang hendak menunjuk wajahku, tapi Satpam berhasil menghalanginya. Kamu keluar juga akhirnya. Kamu pikir bisa sembunyi? Cepat panggil Bima pulang, kembalikan kartu kreditnya, lalu berlutut minta maaf pada keluarga kami. Aku masih berbaik hati menganggapmu menantu. Kalau tidak, kuobrak-abrik perusahaan ini, kusebarkan aibmu di media sosial, sampai kamu tidak bisa cari makan. Aku berdiri 2 langkah darinya, melipat tangan di dada, mataku menatap datar pada adegan murahan mereka. Mertua, oh, mantan mertua, Anda sedang membuat keributan di perusahaan saya. Mau menyebarkan aib saya? Boleh. Hari ini saya juga ingin menunjukkan pada seluruh karyawan saya, pada seluruh dunia, wajah asli keluarga Anda. Semuanya, silakan lihat ke sini. Aku memberi isyarat pada Bu Rina. Bu Rina segera menyalakan proyektor di lobi yang terhubung ke layar LED besar. Gambar pertama yang muncul bukanlah hal asing. Rekaman CCTV dari restoran Mutiara Laut malam sebelumnya. Adegan Bima panik menggesek kartu yang gagal, Ibu Sarah menggebrak meja memaki pelayan, dan adegan mereka sekeluarga harus menggadaikan jam tangan dan ponsel untuk membayar utang. Semuanya terpampang jelas, bisik-bisik karyawan mulai terdengar,
Mereka menunjuk dan menertawakan betapa menyedihkannya pria yang pernah menjadi wakil direktur mereka. Wajah Ibu Sarah memerah padam, dia tergagap. Dewi langsung berhenti menangis, buru-buru menutupi wajahnya. Itu baru hidangan pembuka. Suaraku terdengar tegas, menggema di seluruh lobi. Ibu bilang, anak ibu kerja banting tulang. Adik ipar, kamu bilang aku pelit. Bu Rina, slide berikutnya. Layar LED langsung menampilkan salinan rekening koran, kontrak-kontrak fiktif, dan aliran dana yang ditandai merah menyala, menunjuk langsung dari rekening perusahaan ke rekening atas nama Dewi Wulandari. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat 3,5 miliar. Anak kesayangan ibu, wakil direktur terhormat kalian, bersekongkol dengan adik kandungnya mendirikan perusahaan fiktif, memalsukan dokumen untuk menggelapkan 3,5 miliar dari perusahaan saya. Uang itu kemana? Aku melemparkan setumpuk berkas ke lantai tepat di depan Dewi. Uang itu dipakai untuk membeli apartemen mewah yang sedang kamu tinggali itu, Dewi. Kamu berani menceramahiku, menuduhku gila kerja, sementara kamu hidup mewah dari hasil keringat, air mata, dan darahku? Kalian bukan keluarga. Kalian adalah gerombolan perampok terorganisir, bukti terpampang jelas di depan mata. Karyawan-karyawanku yang tadinya berbisik kini berubah menjadi marah. Tatapan jijik dan benci tertuju pada Ibu Sarah dan Dewi. Ibu Sarah terhuyung mundur, nyaris jatuh. Tidak ada lagi sisa-sisa kegarangan. Dewi gemetar hebat, wajahnya pucat pasi, memeluk erat anaknya. Matanya panik menatap sertifikat apartemen di layar. Kakak memfitnah. Aku tidak tahu apa-apa, uang itu Mas Bima yang kasih. Kukira itu bonusnya, teriak Dewi putus asa, mencoba mengelak. Pak Heru maju selangkah, suaranya profesional dan dingin. Saudari Dewi, entah itu uang bonus atau bukan, biar pihak penyidik yang menentukan. Kami sudah melengkapi berkas laporan pidana ke Kepolisian Ekonomi. Perbuatan Bapak Bima adalah penggelapan dalam jabatan, dan Anda dengan menerima dan menggunakan uang hasil kejahatan sudah masuk dalam kategori turut serta melakukan kejahatan dan pencucian uang. Apartemen Anda akan segera disegel untuk kepentingan penyidikan. Mendengar kata disegel dan penyidikan, Ibu Sarah benar-benar hancur. Dia jatuh terduduk di lantai, menangis histeris, tapi kali ini bukan tangisan sandiwara, melainkan tangisan ketakutan. Ya Tuhan, Bima, kenapa kamu sebodoh ini? Nak, Maya, ibu mohon. Nak, kasihanilah adikmu, dia masih muda, jangan jebloskan dia ke penjara. Aku menatap orang-orang yang bersujud di kakiku tanpa sedikit pun rasa kasihan. Kesabaranku sudah habis saat uang 50.000 itu dilempar ke meja. Masih muda? Merampok 3,5 miliar Anda bilang masih muda? Silakan ibu menangis di depan hukum. Satpam, usir mereka dari perusahaan saya. Jika mereka masih berani berkeliaran di sini, segera hubungi 113 atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Aku memberi perintah tegas. Para satpam tidak lagi segan. Mereka maju dan menyeret Ibu Sarah dan Dewi keluar dari pintu kaca. Teriakan dan tangisan mereka perlahan menghilang. Aku berbalik menatap seluruh karyawan yang terdiam, menarik napas dalam-dalam, dan mengumumkan dengan lantang, semuanya kembali bekerja. Mulai detik ini, Bima tidak punya hubungan apapun lagi dengan perusahaan ini. Pembersihan baru saja dimulai. Keributan yang dibuat Ibu Sarah dan Dewi hanyalah bumbu murahan untuk hidangan pembuka pesta utama, di mana aku akan secara resmi mencabut segalanya dari pria pengkhianat itu. Dijadwalkan tepat pukul 2 siang di hari yang sama. Aku sudah meminta sekretaris mengirimkan undangan darurat untuk rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Perusahaan desain dan konstruksi interior Cipta Gria Mandiri ini kudirikan dengan tanganku sendiri. Aku memegang 85% saham, 15% sisanya dibagi rata untuk 3 direktur senior lain yang telah berjuang bersamaku sejak awal. Bima secara jabatan adalah wakil direktur, tapi kenyataannya dia tidak memiliki 0,1% pun saham.
Dia duduk di kursi itu hanya karena dia suamiku, sebuah anugerah konyol yang kuberikan karena kepercayaan buta. Tepat pukul 2 siang, ruang rapat besar di lantai teratas gedung terasa tegang dan hikmat. 3 pemegang saham lain sudah duduk. Di hadapan mereka ada tumpukan berkas keuangan tebal yang telah disiapkan Bu Rina. Pak Heru duduk di sebelahku, wajahnya dingin, memegang map berisi dokumen-dokumen hukum. Pintu terbuka. Bima masuk. Berbeda dengan penampilannya yang menyedihkan semalam, hari ini dia mengenakan setelan biru navy yang rapi, rambutnya kembali klimis. Dia sengaja mengangkat kepala, berjalan percaya diri menuju kursi kosong di sebelahku, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia masih berhalusinasi bahwa meskipun aku marah, meskipun ibu dan adiknya diusir tadi pagi, di perusahaan ini dia tetaplah wakil direktur yang berkuasa. Maaf semuanya, saya telat beberapa menit. Ada sedikit urusan mendadak di proyek selatan yang harus diselesaikan lewat telepon. Baiklah, mari kita mulai rapatnya. Maya, kamu mengumpulkan kami semua mendadak begini? Ada proyek baru, Bima dengan santai menarik kursi hendak duduk. Sikap tak tahu malunya membuat 3 pemegang saham lain mengerutkan kening dan saling bertukar pandang jijik. Aku tidak menatapnya, hanya mengetuk-ngetuk pulpen ke meja kaca. Berdiri, siapa yang mengizinkanmu duduk di kursi itu? Kamu kenapa, Maya? Aku ini wakil direktur. Rup S. Ya tentu saja aku harus duduk di jajaran direksi. Urusan rumah tangga jangan dibawa ke kantor, bikin malu saja. Nanti malam kita selesaikan di rumah, ini Rups luar biasa. Kamu tidak memiliki satu lembar saham pun di PT Cipta Gria Mandiri. Kehadiranmu di sini hari ini bukan sebagai pimpinan, tapi sebagai terdakwa yang akan diinterogasi dan diberi sanksi, berdiri di situ. Raut wajah Bima mulai berubah, kepercayaan diri palsunya hancur. Dia menatap sekeliling dengan bingung, bertemu dengan tatapan dingin 3 pemegang saham senior. Dia mulai sadar, aura membunuh sedang mengelilinginya. Aku berdiri, langsung ke pokok permasalahan. Bapak-bapak pemegang saham sekalian, saya mengadakan rapat darurat hari ini untuk mengumumkan sebuah masalah yang sangat serius menyangkut kelangsungan hidup dan transparansi keuangan perusahaan kita. Selama 2 tahun terakhir, dengan menyalahgunakan jabatan wakil direktur yang diembannya, Bapak Bima telah memalsukan dokumen, bekerja sama dengan perusahaan fiktif untuk menaikkan harga material di 3 proyek luar kota. Seluruh selisih dana telah disalurkan keluar, masuk ke kantong pribadi keluarganya. Total kerugian diperkirakan mencapai 3,5 miliar. Fitnah, jangan mengarang cerita. Aku kerja siang malam untuk perusahaan ini. Aku yang cari proyek. Biaya itu adalah biaya pelicin. Itu sudah biasa di industri konstruksi. Semua orang tahu. Kamu sengaja menjebakku karena mau cerai dan mengusirku, kan? Kamu mau merusak nama baikku? Teriak Bima menggebrak meja, mencoba meronta di dalam kubangan lumpur yang dia ciptakan sendiri. Aku tersenyum tipis, memberi isyarat pada Pak Heru. Pak Heru berdiri, mendorong 3 set berkas ke arah para pemegang saham, lalu melemparkan 1 bundel salinan rekening koran ke depan Bima. Bapak Bima, tidak perlu bersandiwara. Jika itu biaya pelicin, mengapa seluruh aliran dana dari 4 perusahaan fiktif itu ditransfer langsung ke rekening pribadi atas nama Saudari Dewi Wulandari, adik kandung Anda, dan mengapa, hanya beberapa hari setelah menerima uang, Saudari Dewi langsung melunasi pembelian sebuah apartemen mewah seharga 3 miliar? Jejak aliran dana ini sudah dikonfirmasi oleh bank dan kami sudah membuat berita acaranya. Bagaimana Anda akan menjelaskan? Kebetulan ini di hadapan penyidik ekonomi, Bima menatap nanar pada salinan rekening koran itu. Lututnya gemetar, dia terhuyung mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Dia tidak bisa mengelak lagi, semua langkah kotornya telah ditelanjangi di bawah terang. 3 pemegang saham, setelah melihat berkas-berkas itu, menjadi sangat murka. Salah satu yang paling senior menggebrak meja dan berdiri. Bima, kami menghormatimu sebagai suami Bu Maya, makanya selama ini kami tutup mata atas ketidakmampuanmu. Kami biarkan kamu duduk di kursi itu untuk citra perusahaan, bukan untuk menggerogoti keringat kami.
Orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu, perusahaan ini tidak bisa menampungmu sedetik pun lagi. Aku melanjutkan ucapan pemegang saham itu, suaraku setegas paku yang ditancapkan. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, sebagai ketua dewan direksi sekaligus direktur utama perusahaan, saya secara resmi mengumumkan pencabutan seluruh jabatan dan wewenang Bapak Bima di PT Cipta Gria Mandiri. Diberhentikan dengan tidak hormat, efektif mulai detik ini juga. Maya, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bagaimanapun juga aku suamimu. Kalau kamu bawa ini ke ranah hukum, aku bisa masuk penjara. Apa kamu tega melihatku hancur? Aku mohon. Uang itu akan kucari cara untuk ganti rugi, jual rumah, jual mobil. Tolong beri aku jalan hidup. Memberimu jalan hidup saat kamu melemparkan Rp50.000 untuk makan siang orang tuaku. Apa kamu memberiku harga diri? Saat kamu menggesek kartuku untuk mentraktir keluargamu dengan makanan 18 juta? Apa kamu memikirkan keringatku? Saat kamu menggelapkan 3,5 miliar untuk membeli rumah bagi adikmu? Apa kamu menyisakan jalan hidup untukku? Bima, dengarkan baik-baik, semua toleransiku untukmu sudah habis. Aku menoleh ke arah tim keamanan yang sudah menunggu di luar pintu. Satpam, sita kartu identitas karyawan, kunci mobil perusahaan, laptop, dan telepon internal dari Bapak Bima. Awasi dia membereskan barang-barang pribadinya dalam 15 menit dan kawal dia keluar dari gedung. Larang dia masuk ke area perusahaan ini lagi, selamanya. Dua satpam berbadan tegap segera masuk, dengan tegas meminta Bima menyerahkan kartu identitas dan kunci mobil. Bima berdiri mematung, wajahnya sepucat abu, tangannya gemetar saat melepas kartu identitas dengan jabatan wakil direktur. Kartu itu jatuh ke lantai. Dia membungkuk memungutnya. Penampilannya begitu menyedihkan. Tidak ada lagi sisa kesombongan pria yang semalam menuntut makan lobster. Dia berjalan lesu keluar dari ruang rapat di bawah pengawasan ketat satpam dan tatapan jijik semua orang. Takhta palsu yang dia bangun dengan uangku telah runtuh. Dibuang dari perusahaan dengan tangan kosong, Bima resmi menjadi gelandangan. Dia tidak berani pulang ke apartemenku karena tahu satpam tidak akan mengizinkannya masuk. Dia terpaksa mendatangi apartemen yang dibelinya untuk adiknya dengan uang curian, tapi hidup memang adil. Orang serakah tidak pernah tahu arti persaudaraan. Begitu mendengar Bima dipecat dan terancam penjara, Dewi dan ibunya langsung berubah sikap. Ibu Sarah menangis menyalahkan Bima karena menyusahkan keluarga, sementara Dewi mencari alasan untuk tidak membukakan pintu, takut polisi datang menyita aset dan menyeretnya. Dibuang oleh darah dagingnya sendiri, Bima terpaksa menyewa sebuah penginapan kumuh di pinggiran kota dengan sisa uang receh di dompetnya. Tapi orang seperti Bima, yang terbiasa numpang hidup dan berhalusinasi, tidak akan mudah menerima nasib ini. Didesak ke sudut, menghadapi utang 3,5 miliar yang harus dikembalikan jika tidak mau dipenjara, dia mulai memikirkan rencana paling gila dan nekat. Dia tahu aku sedang mempersiapkan gugatan, waktunya tidak banyak. Dia butuh uang dalam jumlah besar secepatnya untuk menutupi kerugian itu, atau setidaknya untuk menyewa pengacara dan kabur. Maka, dia memikirkan satu konspirasi terakhir yang paling keji. Melalui jaringan gelap yang pernah dikenalnya saat masih menjabat, Bima berhasil menghubungi sebuah organisasi kredit ilegal yang biasa memberikan pinjaman berbunga tinggi dengan jaminan aset perusahaan. Dia menelepon seorang pria bernama Bang Jago. Bang Jago, gua ada proyek besar. Perusahaan gue punya sebidang tanah proyek di kawasan industri Gresik. Nilainya di atas kertas enggak kurang dari 15 miliar. Tanah bersih, belum dijaminkan ke bank. Gue mau gadain tanah ini ke abang, butuh cepat 6 miliar tunai. Prosedur gue yang urus semua. Melalui alat sadap yang sudah dipasang tim IT-ku di ponselnya, aku duduk di ruang kerjaku dengan dingin mendengarkan seluruh kesepakatan kotor ini. Bang Jago di ujung telepon tertawa. Lo bercanda? Bima? Satu Surabaya juga tahu lo baru ditendang sama bini lo dari perusahaan. Lo punya hak apa mau gadain tanah perusahaan? Mau nipu gue lo?
Tenang bang, surat pecat gue itu baru diumumkan internal, belum diupdate di sistem pendaftaran perusahaan nasional. Di surat izin usaha, gue masih wakil sah kedua, punya wewenang tanda tangan kontrak jaminan, gue cuma butuh stempel perusahaan, semua beres. 6 miliar, abang potong aja 2 miliar buat bunga di muka, gue cuma terima 4 miliar. Proyek ini untung besar buat abang, kan? Mendengar itu, sang preman terdiam, menghitung. Dengan keserakahan seorang rentenir, umpan sebesar ini tidak akan mudah dilepaskan. Dia setuju. Dengan syarat Bima harus membawa sertifikat hak milik, SHM, asli dan stempel perusahaan ke markasnya untuk menandatangani kontrak langsung. Bima girang dan menutup telepon. Tapi masalah terbesarnya sekarang adalah bagaimana mendapatkan SHM asli dan stempel perusahaan. Sejak kejadian itu, aku sudah memperketat keamanan kantor. Semua dokumen penting dan stempel disimpan di dalam brankas pintar di ruang kerjaku dengan kamera pengawas 24,7. Bima tahu persis lokasi brankas itu, dan dia juga tahu kata sandinya karena aku pernah ceroboh membiarkannya melihat. Tapi dia tidak bisa masuk begitu saja melewati gerbang satpam. Dia butuh orang dalam. Dan orang itu tidak lain adalah kepala regu satpam malam bernama Joko. Joko adalah seorang penjudi, pernah meminjam sejumlah kecil uang dari Bima saat masih menjabat. Bima diam-diam menemuinya di sebuah warung kopi. Pak Joko, saya butuh ambil beberapa dokumen pribadi yang ketinggalan di ruang direktur. Nanti malam pas giliran Bapak jaga, tolong matikan sistem CCTV di koridor lantai 8 selama 15 menit saja. Saya masuk ambil barang lalu langsung keluar. Beres urusan. Utang Bapak yang 5 juta saya anggap lunas, saya kasih tambahan 5 juta lagi tunai. Sang satpam, silau karena uang, dan ingin utangnya lunas, mengangguk setuju, menukar etika profesinya. Mereka menyusun skenario yang tampaknya sempurna. Tengah malam itu, Bima mengenakan jaket hitam, topi, dan masker. Menyelinap ke pintu basement parkir perusahaan, Joko sudah membukakan satu pintu samping, sekaligus mematikan CCTV di area tangga darurat dan koridor lantai 8. Bima berjalan mengendap-endap menaiki tangga yang gelap. Keringat membasahi dahinya. Dia sampai di depan ruang kerjaku dengan kartu akses master yang belum dia serahkan sepenuhnya. Dia menggeseknya, pintu kaca terbuka. Dia menyelinap masuk, menyalakan senter kecil, dan langsung menuju lukisan di dinding, tempat brankas tersembunyi. Dia dengan gemetar menekan angka-angka sandi. Titit. Ceklek. Pintu brankas terbuka. Cahaya senter menyorot tumpukan berkas berisi SHM tanah di gresik dan kotak beludru merah berisi stempel perusahaan. Bima buru-buru menyambar semuanya, memasukkannya ke dalam ransel di dadanya. Dia menghela napas lega, bibirnya menyeringai seolah baru saja menang lotre. Dia menutup pintu brankas dengan hati-hati, keluar mengikuti rute yang sama, dan menghilang dengan aman ke dalam kegelapan malam. Dia sama sekali tidak tahu bahwa sejak Joko si satpam mengangguk setuju di warung kopi, semua rencananya sudah dilaporkan secara rinci kepadaku. Aku sudah menduga keputusasaan Bima. Aku memerintahkan kepala keamanan perusahaanku untuk langsung menemui Joko, memaksanya bekerja sama menjadi umpan jika tidak mau ikut masuk penjara karena membantu pencurian, dan benda-benda yang baru saja diambil Bima dari brankas itu, meskipun SHM dan stempelnya asli, semuanya sudah berada dalam perangkap sempurna yang telah kupasang. Pukul 10 pagi keesokan harinya, di sebuah villa tertutup di gang sempit di kawasan Surabaya Selatan, markas kelompok rentenir Bang Jago, Bima masuk dengan sikap membungkuk, tapi matanya memancarkan keserakahan jila. Dia memeluk erat ranselnya, seolah itu adalah satu-satunya pelampung hidupnya. Bang Jago duduk angkuh di kursi ukir, menghembuskan asap cerutu, memberi isyarat pada anak buahnya untuk memeriksa barang. Bima buru-buru mengeluarkan SHM asli dan kotak stempel PT Cipta Gria Mandiri. Anak buah Bang Jago, seorang pengacara gelap, mengambil SHM itu, memeriksanya di bawah lampu pendeteksi uang palsu, memeriksa setiap halaman dan capnya. Asli, bos.
Tanah bersih, belum dijaminkan. Stempelnya juga asli punya perusahaan. Bang Jago mengangguk puas. Dia menjentikkan jari. Seorang anak buahnya membawa sebuah koper aluminium. Dibuka. Di dalamnya tumpukan uang 100.000 baru yang tersusun rapi. 4 miliar tunai. Mata Bima berbinar melihat tumpukan uang itu. Dia menelan ludah. Dia membayangkan menggunakan uang itu untuk membungkamku, menyewa pengacara terbaik, dan membawa sisanya kabur ke luar negeri untuk memulai hidup baru. Ini surat-suratnya, tanda tangan di bawah, kasih stempel perusahaan, tulis jabatan sebagai wakil sah, uang ini jadi milikmu. Pengacara gelap itu mendorong kontrak gadai dan surat utang ke arah Bima. Tanpa ragu sedetik pun, Bima menyambar pulpen, menandatangani semua halaman dengan cepat. Lalu dengan gemetar dia mengambil stempel, menekannya ke bantalan tinta merah, dan menempelkannya dengan suara cap yang keras di atas tanda tangannya. Tinta merah tertera jelas di atas kertas putih. Transaksi selesai. Sudah beres, Bang Jago. Kita kerjasama dengan baik. Saya izin ambil uangnya duluan, ada urusan mendesak. Bima buru-buru mengulurkan tangan hendak menarik koper uang itu. Tapi tepat saat jari-jarinya menyentuh gagang koper, sebuah suara dahsyat mengguncang seluruh villa. Brak, brak, brak. Pintu kayu jati yang kokoh didobrak dengan alat khusus. Puluhan petugas polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus berseragam lengkap dan bersenjata menyerbu masuk seperti badai. Polisi. Semua diam, jangan bergerak, tangan di atas meja. Bang Jago dan anak buahnya terkejut hendak melawan. Tapi langsung dilumpuhkan oleh para petugas. Bima berdiri mematung. Wajahnya berubah dari euforia menjadi pucat seperti mayat. Dia gemetar, mengangkat kedua tangannya ke atas. Kakinya lemas dan dia jatuh terduduk di kursi. Dari belakang barisan polisi, aku melangkah masuk perlahan. Hari ini aku mengenakan gaun hitam elegan. Hak sepatuku mengetuk lantai dengan irama dingin. Di sampingku adalah Pak Heru dan seorang komandan polisi ekonomi. Bima menatapku dengan mata ngeri, mulutnya ternganga. Tenggorokannya tercekat. Dia tidak mengerti mengapa aku bisa ada di sini bersama polisi, tepat di saat dia pikir dia telah berhasil. Kenapa, Mas Bima? Kaget melihat saya muncul, aku melangkah mendekati meja, mengambil kontrak gadai yang baru saja distempel merah. Bibirku menyunggingkan senyum penghinaan yang paling dalam. Kamu pikir bisa menyuap satpamku lalu bisa seenaknya menjara aset perusahaan? Kamu pikir pebisnis sepertiku begitu naif sampai menyimpan SHM senilai 15 miliar dan stempel perusahaan di brankas dengan begitu cerobohnya untuk kamu ambil? Bima tergagap, suaranya putus-putus seperti anjing liar yang terpojok. Maya, kamu menjebakku. Semua ini rencanamu, menjebak. Aku tertawa keras. Tidak, Bima. Aku tidak pernah menyuruhmu meminjam uang dari rentenir. Aku tidak pernah memaksamu menyelinap ke kantor tengah malam untuk mencuri. Semua ini karena keserakahanmu yang tak berdasar dan kebodohanmu sendiri yang membawamu ke jalan buntu ini. Aku hanya menempelkan sebuah alat pelacak super kecil di kotak stempel itu dan memasang kamera tersembunyi beresolusi tinggi di dalam brankas untuk merekam seluruh adeganmu mencuri aset perusahaan. Aku menoleh ke komandan polisi dan mengangguk tegas. Perwira itu maju, mengeluarkan surat perintah penangkapan. Bima Aditya, Anda ditangkap karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen, pencurian aset, dan penipuan. Stempel yang baru saja Anda gunakan ini memang asli, tetapi status hukum Anda sebagai wakil perusahaan sudah dicabut kemarin. Tindakan Anda mengatasnamakan perusahaan untuk melakukan transaksi demi menguasai uang 4 miliar adalah pelanggaran hukum yang sangat serius. Pernyataan polisi itu seperti vonis mati yang menghantam otak Bima. Borgol baja yang dingin dan mengkilap dikeluarkan, mengunci kedua pergelangan tangannya yang gemetar. Suara klik yang tajam mengakhiri riwayat hidup seorang benalu yang berhalusinasi. Maya, aku mohon, bilang pada polisi untuk melepaskanku. Aku tidak mau masuk penjara. Ibuku sudah tua, kalau aku di penjara, bagaimana nasibnya? Apa kamu tega mendorongku ke jurang kematian seperti ini?
Dia berlutut di kakiku, membenturkan kepalanya ke lantai. Air mata dan ingus membasahi wajah hinanya, dia membawa-bawa nama ibunya untuk memohon belas kasihan. Tapi bagiku, semuanya sudah terlambat. Aku membungkuk, berbisik di telinganya, suaraku rendah dan setajam pecahan kaca, "Mengasihanimu, Bima? Saat kamu menggelapkan 3,5 miliar hasil keringatku untuk membiayai adikmu, apa kamu memikirkanku? Saat kamu melemparkan uang 50.000 rupiah untuk menghina orang tuaku, apa kamu memikirkan harga diri orang lain? Penjara adalah satu-satunya tempat yang pantas untukmu. Di sanalah kamu bisa meratapi semua dosa kotormu." Aku berdiri tegak, berbalik pergi tanpa menoleh sedikit pun. Di belakangku, raungan putus asa Bima tenggelam oleh perintah-perintah tegas polisi saat mereka menggiring seluruh komplotan itu ke mobil tahanan. Perangkap telah tertutup sempurna, mengubur selamanya pria pengkhianat itu di bawah jurang kehinaan dan vonis hukum yang kejam. Berita penangkapan Bima, sang wakil direktur flamboyan yang tertangkap basah saat menggadaikan aset perusahaan ke rentenir, menyebar lebih cepat dari api. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Pers dan mulut publik telah menyelesaikan sisa pekerjaan, membersihkan nama baik keluarga palsu itu. Keesokan paginya, tim penyidik kepolisian mendatangi apartemen Grand Kencana, tempat adik iparku, Dewi, sedang menikmati hidup mewah dari uang curian. Aku tidak ke sana, tapi dari cerita Pak Heru, pemandangan saat itu sangat kacau dan menyedihkan. Dewi sedang duduk santai menonton TV sambil makan kuaci ketika bel pintunya berbunyi bertubi-tubi. Begitu pintu dibuka, dan dia melihat seragam polisi serta surat perintah penyitaan aset, wajahnya pucat pasi. "Bapak, salah alamat. Rumah ini saya beli dengan uang saya, abang saya yang kasih, saya tidak mencuri. Bapak tidak boleh sentuh barang-barang saya." Seorang petugas dengan dingin menunjukkan setumpuk salinan rekening koran yang menunjukkan aliran dana dari perusahaan fiktif ke rekeningnya. "Saudari Dewi Wulandari, uang sejumlah 3 miliar yang Anda gunakan untuk membayar apartemen ini terbukti berasal dari hasil penggelapan yang dilakukan oleh Bapak Bima dari PT Cipta Gria Mandiri. Anda adalah penerima dana ilegal. Kami menyita apartemen ini untuk kepentingan penyidikan dan pengembalian aset. Silakan Anda berkemas dan segera tinggalkan tempat ini. Jika Anda melawan, kami akan melakukan tindakan paksa." Mendengar itu, Dewi jatuh terduduk, meraung-raung. Suaminya yang pengecut, yang biasanya hanya tahu menikmati, kini ikut gemetar, buru-buru memasukkan pakaian ke dalam kantong plastik. Mereka diusir dari apartemen mewah di siang bolong, di hadapan tatapan penasaran dan bisik-bisik tetangga. Kesombongan dan kebiasaan menghisap darah orang lain akhirnya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tapi itu belum puncaknya. Sore harinya, saat aku baru selesai membereskan pekerjaan, resepsionis memberitahu ada seseorang yang berlutut dan menangis di lobi, memaksa bertemu denganku. Aku turun dan tidak terkejut melihat Ibu Sarah, perempuan yang selalu angkuh itu kini tampak tua dan kuyu. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak. Melihatku, dia tidak lagi memaki. Dia merangkak, memegang ujung celanaku, membenturkan kepalanya ke lantai marmer yang dingin. "Maya, Ibu mohon, nak, Ibu sujud padamu. Pukul, maki Ibu, tidak apa-apa, tapi tolong selamatkan Bima. Nak, dia ditahan polisi, katanya dia akan dipenjara puluhan tahun. Dia kan suamimu, Maya. 1 hari jadi suami istri, 100 hari kebaikan. Tolong dia, cabut laporannya." "Ibu mohon." Aku berdiri tegak menatap dingin ke puncak kepala wanita itu. Aku tidak menarik kakiku, tidak juga membantunya berdiri. Semua rasa kasihan di dalam diriku sudah dicabik-cabik oleh keluarga mereka. Aku berkata dengan suara datar, tapi setiap katanya menggema di seluruh lobi. "Ibu mertua? Oh, mantan. Saat anak ibu menggunakan uang hasil keringatku untuk membeli rumah bagi putrinya, apa ibu ingat tentang kebaikan? Saat anak ibu menghabiskan 18 juta untuk mentraktir keluarga ibu, lalu melemparkan uang 50.000 yang memalukan untuk orang tuaku, apa ibu ingat kalimat itu? Tidak. Ibu tidak ingat. Ibu hanya merasa puas
karena bisa menguras uangku. Ibu membiarkan anak ibu mencuri, ibu dan putrimu tertawa di atas penderitaanku. Sekarang anak ibu terjerat hukum karena keserakahannya sendiri. Ibu datang ke sini memohon belas kasihan? Dia tidak sengaja, nak. Itu karena ibu yang menyuruhnya. Ibu yang akan menanggung semua dosanya. Biar ibu yang masuk penjara, tapi jangan dia. Dia belum punya anak, masa depannya masih panjang, ucapannya semakin membuatku muak. Aku dengan dingin menepis tangannya. Hukum bukan pasar untuk tawar-menawar. Anak ibu memalsukan stempel, mencuri aset perusahaan, melakukan penipuan. Semua kejahatannya sudah jelas. Polisi sudah menetapkan kasus ini. Saya tidak punya hak untuk mencabut laporan. Dan kalaupun punya, saya tidak akan pernah mencabutnya. Saya ingin dia membayar setiap rupiah yang dia curi, setiap penghinaan yang dia timpakan pada keluarga saya. Aku menoleh ke arah satpam. Tolong antar ibu ini keluar. Mulai sekarang, siapapun yang berhubungan dengan keluarga Bima, dilarang masuk ke area perusahaan. Hubungi polisi jika mereka datang lagi. Saya tidak punya waktu untuk meladeni kriminal dan keluarganya. Aku berbalik pergi. Di belakangku, tangisan Ibu Sarah yang memilukan perlahan menghilang. Mereka telah menghancurkan mangkuk nasi yang kuberikan. Kehancuran mereka hari ini bukan karena kekejamanku, tapi karena hukum karma telah tiba tepat pada waktunya. 6 bulan kemudian, Pengadilan Negeri Surabaya terasa dingin dan hikmat. Hari ini adalah sidang putusan kasus pidana Bima, sekaligus sidang ini akan menyelesaikan gugatan cerai kami. Aku duduk di barisan kursi korban mengenakan setelan hitam yang elegan, rambutku disanggul rapi, di sebelahku, Pak Heru siap dengan tumpukan bukti yang tak terbantahkan. Di belakangku, orang tuaku hadir. Aku ingin mereka melihat bagaimana putri mereka dengan gagah berani merebut kembali kehormatannya. Pintu sel terbuka. 2 petugas mengawal Bima masuk ke kursi pesakitan. Aku hampir tidak mengenalinya. Dia kurus kering, rambutnya dipangkas pendek, kulitnya pucat, dan matanya cekung. Baju tahanan bergaris biru putih tampak kebesaran di tubuhnya. Dia menatap sekeliling, melihat ibu dan adiknya yang menangis tersedu-sedu. Lalu dia melirikku. Saat melihat tatapan dinginku, dia cepat-cepat menunduk, bahunya bergetar, setelah jaksa membacakan dakwaan yang panjang, membeberkan setiap perbuatan kejinya dari menggelapkan 3,5 miliar hingga mencuri SHM untuk menipu, semua bukti dari rekening koran hingga video CCTV di brankas ditayangkan. Hakim ketua mengetuk palu. Terdakwa Bima Aditya, apakah Anda mengakui perbuatan dalam dakwaan? Apa pembelaan Anda? Bima menangis, mencoba memainkan kartu terakhirnya. Saya mengaku, Yang Mulia, tapi saya tertekan. Istri saya terlalu hebat, dia menguasai segalanya. Dia meremehkan saya dan keluarga saya hanya ingin membantu adik saya. Saya hilaf. Pembelaannya membuat seisi ruangan mencibir. Sampai detik terakhir pun dia masih menyalahkan kehebatanku. Izin bicara, Yang Mulia. Aku berdiri. Suaraku lantang dan berat. Pembelaan terdakwa adalah kebohongan. Dia bilang saya meremehkannya. Selama 3 tahun saya menanggung seluruh biaya hidup keluarganya. Memberinya mobil, memberinya jabatan wakil direktur dengan gaji tertinggi, meski kemampuannya nol. Saya yang membungkusnya dengan kemewahan. Tapi balasannya, dia menghina orang tua saya. Pagi itu, dia melemparkan 60.000 untuk makan siang orang tua saya yang datang dari kampung, tapi sorenya, dia menghabiskan 18 juta untuk mentraktir keluarganya. Seseorang yang menghargai mertuanya dengan 50.000 rupiah, tapi rela menggelapkan 3,5 miliar, untuk adiknya tidak punya hak bicara soal tekanan. Dia hanya serakah, hina, dan berjiwa pencuri. Saya minta hukum ditegakkan seberat-beratnya, tanpa ampun. Kata-kataku yang tajam, membuat Bima menunduk dalam-dalam. Setelah jeda, hakim kembali dan membacakan putusan. Menimbang semua bukti, majelis hakim menyatakan terdakwa Bima Aditya terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan,
penipuan, dan pemalsuan dokumen secara berlanjut. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 17 tahun, memerintahkan terdakwa mengembalikan kerugian sebesar 3,5 miliar kepada PT Cipta Gria Mandiri, mengabulkan gugatan cerai dari penggugat, Maya Prameswari. Menyita dan melelang apartemen milik saudari Dewi Wulandari untuk ganti rugi. Palu diketuk. 17 tahun penjara, masa muda, kehidupan, dan semua ilusi pria pengkhianat itu resmi terkubur di balik jeruji besi. Bima diborgol dan diseret pergi. Dia tidak lagi menatapku, dia tahu, di antara kami kini ada jarak antara dua dunia, satu di kebebasan yang angkuh, yang lain di kegelapan penjara. Saat aku melangkah keluar dari gerbang pengadilan, udara terasa lebih segar. Angin meniup rambutku, membawa aroma kebebasan. Ayah dan ibu menungguku di bawah pohon. Ibuku memelukku erat, air matanya berlinang. Semuanya sudah selesai nak, anak ibu sekarang bisa hidup tenang. Ayahku tersenyum bangga. Beberapa bulan setelah putusan, apartemen Dewi dilelang. Uang hasilnya masuk kembali ke kas perusahaanku. Keluarga Bima hancur lebur. Ibunya harus pulang kampung menanggung malu, Dewi dan suaminya hidup sengsara di sebuah kontrakan sempit, parasit, sekali dicabut dari inangnya, akan layu dengan sendirinya. Sementara itu, aku dan PT Cipta Gria Mandiri semakin jaya. Para mitra bisnis semakin menghormati ketegasan dan integritasku, kontrak-kontrak besar terus berdatangan. Aku sibuk tapi bahagia. Suatu pagi di musim kemarau yang cerah, aku menghadiahkan diriku dan orang tuaku liburan mewah. Selama 2 minggu di sebuah resor bintang 5 di Lombok, aku memesan sebuah villa pribadi dengan kolam renang menghadap laut, dan menyewa koki pribadi untuk memasak hidangan seafood terbaik, untuk mereka bukan untuk pamer seperti yang pernah dilakukan mantan suamiku, melainkan sebagai wujud cinta dan hormat pada orang yang telah melahirkanku. Sore itu, aku berjalan-jalan di tepi pantai. Di pantai saat senja, ibu menggandeng tanganku. Ibu lihat kamu lebih banyak tersenyum sekarang. Nak, hanya kalau Maya bahagia seperti ini, kami baru benar-benar tenang. Anggap masa lalu itu mimpi buruk. Setelah bangun, hiduplah yang cerah, ya nak? Iya bu. Mulai sekarang, hidup Maya hanya akan penuh dengan kebahagiaan dan kebanggaan. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitiku, dan terutama, tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina ibu dan ayah lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan asinnya udara laut. Di hadapan samudra yang luas, aku menyadari satu kebenaran. Nilai seorang perempuan tidak terletak pada suaminya, melainkan pada kemandiriannya, pikirannya yang jernih, dan kemampuannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Jangan pernah menyerahkan kunci hidupmu pada orang yang tidak menghargainya. Kebaikan yang salah tempat hanya akan memelihara iblis, tapi ketegasan dan kecerdasan akan membuka jalan menuju fajar yang cemerlang. Langit di kejauhan mulai menggelap, tapi aku tahu, di dalam hatiku, sebuah fajar yang baru, yang paling cerah dan paling bebas, baru saja benar-benar dimulai.